Baiklah, untuk sesi ketiga ini saya akan menjelaskan tentang the suitability of materials to learners' needs, yang merupakan salah satu dari dua bagian collection phase yang merupakan merupakan cakupan dari model discourse analysis. Nah, apa sih itu collection phase? Collection phase itu merupakan di sini tentang apa sih bagaimana pengumpulan informasi tentang materi dan tujuan dari pembelajaran siswa, baik itu dari spoken discourse atau written discourse. Nah, jika jika berfokus pada pada spoken analysis, maka siswa akan mempelajari tentang speech derived atau seperti interaksional, transaksional atau performance dalam speaking. Jika di sini siswa berfokus pada written discourse, maka mereka akan mempelajari mereka akan berfokus kepada writing, seperti kegiatan writing dalam pekerjaan atau sebagai kepentingan pribadi, atau juga menulis sebagai kegiatan akademik. Nah, di dalam collection phase ini tadi telah saya sebutkan bahwa terdapat dua bagian, yaitu the suitability of materials to learners' needs dan the authenticity of selected material. Di sini saya telah memilih salah satu, yaitu the suitability of the materials to learners' needs. Di sini dalam the suitability of materials needs merupakan menjelaskan bagaimana sih apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dibutuhkan siswa, material apa yang mereka perlukan, dan juga langkah-langkah apa yang harus diambil oleh guru untuk mengetahui apa yang harus dia ajarkan kepada siswanya. Nah, di sini dalam buku ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara mengetahui, tapi di dalam sini dijelaskan ada 7 teknik yang dapat diambil untuk mengetahui apa sih kebutuhan siswa, apa sih kebutuhan siswa, apa sih kebutuhan bahasa yang diperlukan siswa. Nah, ada 7 teknik. Yang pertama, analisis the syllabus. Nah, dalam analisis syllabus ini, guru bisa bertanya kepada siswanya atau meminta siswa untuk bertanya kepada siswa tentang keterampilan apa yang mereka inginkan, serta pelajaran apa yang materi-materi apa saja yang mereka butuhkan untuk belajar selama kurang lebih selama satu periode. Kemudian teknik yang kedua yaitu free writing. Di dalam free writing ini, guru meminta siswa untuk menulis topik-topik lebih spesifik, memilih topik-topik apa saja yang mereka inginkan untuk mereka pelajari selama kurang lebih satu periode. Di sini guru setelah mengetahui apa yang dibutuhkan siswa, guru mampu berkomentar atau dari pendapat siswanya, atau memberikan tanggapan dari sudut pandangnya, sehingga mampu bekerja sama untuk menentukan apa yang
ingin dipelajari siswa, sehingga kedepannya siswa dapat lebih enjoy dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu develop group vision. Dalam develop group vision ini, guru menyelidiki kebutuhan pelajar dengan cara meminta guru memanggil siswa secara individu dan bertanya tentang pengalaman positif atau negatif mereka selama satu periode yang telah berlalu. Dalam develop group vision ini bisa dilakukan di akhir periode, sehingga guru bisa bertanya dari kegiatan pembelajaran yang telah lalu, sisi pengalaman positif apa yang mereka peroleh dan pengalaman negatif apa yang mereka peroleh. Dalam sisi positif, di sini dalam sisi positif dari pengalaman siswa yang siswa peroleh, guru dapat mengembangkan atau lebih mempertahankan teknik tersebut atau mempertahankan bagaimana kedepannya, sehingga siswa lebih banyak mendapatkan nilai positif daripada negatif. Sedangkan jika dari pengalaman negatif ini, guru dapat mengintrospeksi sehingga tidak melakukan pada kegiatan pembelajaran di periode berikutnya. Kemudian survei. Pada kegiatan ini, menurut David, di sini construct survey pada kegiatan survei ini, pada kegiatan survei ini, guru dapat melakukan survei. Ini bisa dilakukan di awal di awal pembelajaran atau ketika pembelajaran sedang berlangsung. Survei ini dibutuhkan karena setiap siswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda, sehingga dengan melakukan survei ini, guru dapat mengetahui gaya atau preferensi belajar, gaya belajar masing-masing siswa, serta ataupun pengalaman siswa, sehingga guru dapat memahami setiap siswanya, sehingga ketika memberikan pelajaran, guru ini dapat mampu mengetahui mana siswa yang cepat dalam memahami pembelajaran dan mana siswa yang agak lambat dalam memahami pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya yaitu identify lesson learned. Dalam identify lesson learned ini, siswa menanggapi tips atau siswa menanggapi dalam apa ini? Dalam identify lesson learned ini, siswa diminta untuk memberikan tanggapan. Di sini guru memberikan beberapa topik yang telah dipelajari pada siswa sebelumnya. Kemudian di sini siswa dapat mengidentifikasi serta menanggapi dari materi-materi, dari konten apa yang dapat memberikan mereka semangat untuk belajar, sehingga
kegiatan pembelajaran untuk periode berikutnya dapat lebih efektif. Di sini siswa dapat memilih yang menurut mereka mana materi pembelajaran yang menurut mereka lebih baik untuk mereka pelajari, sehingga mereka lebih bersemangat untuk belajar. Kemudian teknik berikutnya itu publishing, record, and synthesis. Nah, dalam teknik ini guru dalam teknik ini baik dalam guru meminta pendapat baik dalam secara individu ataupun kelompok, diminta untuk memberikan tanggapan tentang kebutuhan pembelajaran yang akan mereka peroleh ke depannya. Di sini guru memfasilitasi siswanya agar mampu memberikan fasilitas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok agar mampu untuk memilih materi apa yang lebih mereka butuhkan, sehingga materi apa yang lebih mereka butuhkan untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran. Kemudian di langkah terakhir itu pre-assess. Nah, langkah pre-assess ini di sini merupakan memberikan penilaian. Di sini guru dapat memberikan semacam kuesioner atau soal kepada siswa sebelum memulai pembelajaran atau sebelum memulai course selama satu periode, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dengan cara ini, dengan penilaian ini, guru dapat mengetahui sejauh mana materi yang siswa miliki dan materi apa yang mereka butuhkan atau materi apa yang baik untuk diberikan kepada mereka selama satu periode. Nah, dari ketujuh teknik tersebut, di sini guru mampu menentukan materi pembelajaran yang akan guru berikan selama satu periode, dan juga mampu mengetahui tujuan apa sih yang ingin diperoleh siswa selama proses pembelajaran. Itulah penjelasan saya dari ketiga materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.